Saya penduduk Songgoriti mulai tahun 76. Istilah saya katut jago, beranak pinak bercucu di sini. Nama saya Agung Sinta. Jadi elek-elek ya wis saja kok. Tahun 2000 saya sudah berangkat haji. Tetapi haji saya adalah hajinya wong Indonesia. Haji saya adalah haji nasionalis. Muslim saya adalah muslim nasionalis. Sehingga semuanya saya bisa berkumpul. Anak saya 3, cucu saya 6. Kalau saya dikatakan tokoh masyarakat di sini kuwi keduren, saya penduduk Songgoriti biasa saja. Jadi yang pertama, kalau tentang sejarahnya Songgoriti, ini mohon maaf, bukannya saya tidak mau menjelaskan, tetapi saya kurang kompeten untuk menjelaskan karena saya tinggal di Songgoriti mulai tahun 76, katut jago. Istilahnya saya katut jago, menikah di sini, beranak pinak bercucu ria di Songgoriti sini. Tetapi menurut sejarahnya dulu memang di Songgoriti ini ada namanya Empu Supo itu menyuruh cantriknya untuk tinggal di Songgoriti sini. Nah sekarang ini ada namanya Sarehanya Mbah Patok itu di selatan sana. Dan juga ada candi. Dan keistimewaannya Songgoriti adalah kami punya air panas belerang yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain. Mungkin daerah lain hanya punya sumber air panas, tetapi no belerang, tidak ada belerangnya. Kami di Songgoriti punya air panas mengandung belerang, sehingga itu bisa untuk kesehatan, bisa untuk pengobatan. Warnanya agak kekuning-kuningan. Posisinya ada di selatan, kira-kira dari sini sekitar 200-300 meter. Juga ada candi yang namanya Candi Supo. Itulah keistimewaan Songgoriti yang harusnya para wisatawan bisa menikmati air panas itu manakala ada kepentingan kesehatan, ada kepentingan pegel-pegel aja, pegel kesel, itu sudah bisa kungkum di situ, insya Allah akan menjadi ringan. Nah, keistimewaan yang selanjutnya, Songgoriti ini dikelilingi oleh penduduk ini yang semua menyewakan homestay. Kalau disebut villa kayaknya kurang, ya semacam homestay. Jadi ada 1 rumah 3 kamar, ada 1 rumah 2 kamar, 5 kamar, 10 kamar dan seterusnya. Sehingga itu sangat recommended untuk satu keluarga datang ke Songgoriti, menyewa satu homestay. Di situ ada dapur, ada kamar mandi yang cukup bersih dan sebagainya. Monggo silahkan para pengunjung, pendatang yang akan ke Batu tidak melupakan singgah, melihat dan mampir di Songgoriti. Dan ini pemerintah Kota Batu maupun Among Tani Foundation akan memajukan Songgoriti ini yang nanti menjadi harapan kami para warga Songgoriti 2 tahun lah maksimal atau setahun nanti akan lebih tertata. Bayangan saya orang tidak akan ngumpul bergerombol di alun-alun saja, tetapi nanti juga akan sebagian mengalir ke Songgoriti. Ada apa toh di Songgoriti?
Ini akan ditata pemerintah Kota Batu dibantu dengan Amung Tani Foundation bersama warga masyarakat. Tidak hanya rumah, cara Madurane home sweet home. Oh, bener serius. Coba ini kalau seandainya siang ya, dikelilingi oleh gunung. Songgoriti itu letaknya seperti mangkok begini, ini semuanya gunung. Kita ada di sini, ada sumber air panas dan sebagainya. Jadi tidak hanya rumah, tetapi rumah yang menyenangkan, yang tidak usah kemana-mana, kita view-nya sudah bagus sekali. Dikelilingi gunung, ada mobil jalan yang ke mana ini? Ke arah Pujon, Ngantang, Kasembon, itu kita bisa melihat orang jual jagung, itu kita bisa lihat kemerlipnya lampu di malam hari. Siang kita bisa lihat mobil, siang kita bisa lihat para layang yang terbang dari Gunung Banyak, take off-nya dari Gunung Banyak, nanti landingnya ada di Desa Songgokerto. Sehingga kalau Songgoriti ini tidak hanya home, tidak hanya rumah, tidak hanya home, sweet home. Iku cara Madurane ngoten lur, tapi nek bahasa Indonesia ini napa niku? Rumah yang indah, rumah yang menyenangkan. Oh ya, ada dulu waktu Pak Edi Rumpoko awal-awal jadi wali kota, jadi wali kota, sebenarnya dia sudah ingin membangun ini yang namanya Desa Songgoriti ini. Karena Songgoriti ini punya semuanya, hutan punya, penginapan seperti homestay ada, kebudayaannya ada. Jadi beliau kepingin membangun, tetapi ya ada sesuatu hal yang mesti dibicarakan, dan itu berlarut-larut, akhirnya itu tidak terjadi. Tetapi sekarang saat ini saya sudah mengatakan kepada seluruh RT, seluruh RW, juga FML dan sebagainya, ayo kita sambut uluran tangan pemerintah, uluran tangan ATF yang ingin membangun Songgoriti. Songgoriti ini kaya, Mas, tapi penduduknya saiki utangnya oke, gitu. Kaya, dia punya hutan, dia punya candi. Ini tempat ini biasanya karawitan tiap hari terdengar, Mas, di ruangan ini. Cuman sekarang karena sudah banyak yang lulus dari sanggar saya, sehingga mereka mengembangkan di daerah-daerah lain. Kebudayaan di Songgoriti menurut pendapat saya ada 3 yang nampak. Yang awal adalah pencak silat. Pencak itu pendekarnya almarhum di atas itu, tetapi sekarang dilanjutkan anak cucunya. Yang kedua, karawitan ada di tempat ini, wayang kulit, dan yang ketiga, gandrengan. 3 itu yang pemahaman saya yang nampak menonjol di Songgoriti. Harapan saya asli, Mas, kepingin Songgoriti ini maju. Desanya bersih, maju, tertata. Ya ngenangannya kayak desa Panglipuran yang ada di Bali itu loh. Bersih, tertata, tetapi untuk menuju ke sana ya kita butuh approach dengan warga, kesadaran, karena itu yang masih kami lakukan dan itu juga masih agak sulit. Yang penting bersih, kalau ramahnya sudahlah,
sudah dapat, kalau ramahnya dapat. Kebersihan, penataan homestay ini perlu, juga penataan tempat wisata. Kalau itu nanti sudah ditata dengan sinergi, saya yakin wis masih aku gak menikmati, anak putuku sing menikmati, ya ndak apa-apa. Untuk seluruh wisatawan, ndak perlu uang banyak. Yang penting bisa beli bensin, nginep murah, makan murah, datang saja ke Songgoriti. Saya kasih patokan, 1 homestay, 1 rumah dengan 3 kamar, cuman Rp350.000. Tetapi itu ada klasifikasinya. Itu sudah ada air panas dan sebagainya, dapur. Sehingga bapak, ibu, anak-anak, ada tempat wisata juga yang bisa untuk keluarga yang namanya Tirta Nirwana itu bisa dinikmati. Ada pasar juga, sehingga kami berharap tidak perlu uang banyak. Bapak, ibu, keluarga, nenek, kakek, yangti, oma, opa datang ke Songgoriti, nginep di Songgoriti, makan nasi pecel, nasi empok cuman Rp8.000. Kopi 1 cangkir cuman Rp3.000 sampai Rp4.000. Jangan takut mahal.